Oke, halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kangen juga, lama ini ya, lama nggak membersamai Bapak Ibu belajar. Kita mulai lagi ya. Kemarin sama Miss Vina sudah sempat ngulang mengenai present perfect sama past simple. Hari ini mau saya ulang lagi biar lebih mantap ya. Kenapa kita bahas ini lagi? Karena kalau present perfect itu, ini akan sangat penting ketika kita diminta oleh klien untuk menceritakan achievement kita seperti apa, sudah sejauh mana achievement kita atau perolehan kita atau pencapaian kita. Jadi ini penting sekali kita gunakan untuk ngobrolin mengenai apa saja yang sudah kita lakukan di dalam bisnis misalnya atau dalam pekerjaan kita. Linknya sudah saya share ke chatbox ya, silakan Bapak Ibu klik linknya, kita belajar sama-sama pakai quizzes. Yang baru pertama kali pakai quizzes mungkin tinggal dikasih aja namanya, berikan nama, kemudian press mulai atau start ya. Okay, the present perfect tense is often used to tell up-to-date news. Misalnya, great news, Jane has had a baby. Nah, jadi kalau kita mau review sedikit, present perfect ini, kita review sedikit ya, karena ini biasanya dibandingkan dengan past simple. Coba kita present perfect. Present perfect ini, dia itu rumusnya subject, subject ditambah has atau have tambah verb ketiga. Verb ketiga ini biasa disebut past participle ya. Past participle. Ini nama lain verb ketiga. Nah, kalau subjeknya itu I, you, we, dan they, maka menggunakan have tambah verb ketiga. Sedangkan kalau subjeknya she, he, sama it, ini menggunakan has plus verb ketiga. Nah, he, she, sama it-nya bisa diganti. Misalnya she-nya diganti nama Mita misalnya. Karena ini perempuan tunggal, maka gunakan Mita has misalnya. Atau misalnya it, bisa digantikan nama binatang. Misalnya the cat, ya, kucing itu. Atau misalnya the bird, ya. Kemudian he, digantikan nama orang laki-laki, misalnya Pak Sam, ya. Nah, kemudian present perfect ini contoh kalimatnya misalnya seperti ini. Oh ya, verb ketiga itu mau tidak mau harus dihafalin ya. Ada dua macam kata kerja, regular dan apa Bapak Ibu? Regular verbs ini gampang. Regular verb ini adalah cuman verb satu, verb biasa ya, tambahin di atau ed. Untuk verb kedua sama verb ketiga ini sama. Contohnya kalau play, dia kalau bentuk lampaunya menjadi played, bentuk verb ketiga juga tetap played ya, sama. Misalnya watch, bentuk keduanya tetap watched ya, ini gampang ya. Bentuk ketiganya juga sama. Watched ya. Kemudian kalau yang irregular verbs yang irregular verb ini mau tidak mau harus dihafalin. Contohnya kalau eat, boleh dibantu bentuk kedua ketiganya apa Bapak Ibu? At. Nah, ate, kemudian eaten. Ini kok bisa kayak gitu? Nah, ini nggak ada rumusnya nih. Mau tidak mau, suka nggak suka harus dihafalin. Tetapi cara menghafalkannya gampang aja. Saya minta Bapak Ibu untuk rajin aja nonton film, rajin baca buku bahasa Inggris, nanti lama-lama hafal sendiri. Karena kalau menghafalkan misalnya eat, bentuk keduanya ate, bentuk ketiganya eaten, dihafalkan nanti malah nggak masuk. Yang paling betul menghafalkannya adalah sambil melihat konteksnya. Nah, kemudian kalau go, ada yang masih ingat go bentuk keduanya apa? Bentuk ketiganya, Bu? Go bentuk keduanya? When. Yes, bentuk ketiganya? Gone. Ya, go when gone.
Misalnya do, melakukan. Do, bentuk keduanya? Done. Did. Do, did, sama done. Ya, excellent. Nah, ini, ada lagi yang to be. To be itu is MR ya. To be itu ada is, atau am, atau are. Bentuk keduanya itu was, atau were. Was, but. Bentuk ketiganya itu been ya. Nah, misalnya gini, si present perfect ini adalah kalau kita fokusnya ke kejadiannya. Kita nggak, waktu tidak penting. Kenapa maksudnya waktu tidak penting? Artinya kita nggak fokus di kapan dia melakukannya. Misalnya, I have been to Europe. Artinya, saya pernah berada di Eropa. Saya pernah ke Eropa. Europe, sorry. Mau saya ke Eropanya 2 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu, atau mungkin 15 tahun lalu, nggak penting. Yang jelas saya pernah ke Eropa. Tetapi kalau kita bandingkan dengan past simple itu pakai verb kedua ya. Kalau kita bandingkan dengan past simple, dia itu ada keterangan waktunya. Misalnya nih ya, I went to Europe, ya. Europe misalnya kapan? 2 years ago. 2 tahun yang lalu ya. I went to Europe 2 tahun yang lalu. 2 years ago. Ini kalau kita mau fokus ke waktunya. Nah, jadi ini bicaranya ke experiences ya. Atau misalnya seperti ini. Saya baru saja mengecat kamar. Dia baru saja mengecat kamar. She has painted the room. Ya, dia baru saja mengecat kamarnya. Mau ngecat kamarnya 50 menit yang lalu atau barusan selesai 5 menit yang lalu, yang jelas dia sudah selesai mengecat kamar ya. Tetapi kalau kita mau fokus kepada hasilnya, kepada waktunya, misalnya ini painted the room, dia mengecat kamarnya misalnya an hour ago. Atau misalnya kemarin deh, yesterday gitu ya. Nah, ini menggunakan past simple. Jadi kalau present perfect itu dia fokusnya bukan ke present perfect itu fokusnya adalah ke kegiatannya, bukan ke waktunya ya. Jadi si present perfect itu fokusnya ke kegiatannya, bukan ke waktunya. Sedangkan ke past simple itu fokusnya lebih ke waktunya. Dan kemudian present perfect juga digunakan untuk membicarakan mengenai pengalaman. Misalnya nih, saya sudah nonton film Wednesday. Ini lagi trending ya, Wednesday di Netflix ya, one of my favorite movie. Misalnya aku udah nonton Wednesday 3 kali misalnya. I have watched Wednesday. Oh, but I don't recommend Wednesday for kids ya. Jangan buat anak-anak. I have watched Wednesday 3 times. Jadi mau saya nontonnya kemarin atau 2 minggu yang lalu atau setahun yang lalu, yang jelas saya sudah nonton film Wednesday 3 kali. Ya, tetapi kalau si past simple dia fokusnya ke waktunya. Misalnya I watched Wednesday misalnya 2 minutes ago. 2 hours ago. Saya nonton Wednesday 2 jam yang lalu. Nah, ini ya fokusnya ke waktunya. Atau present perfect juga bisa digunakan untuk kita menyatakan sesuatu yang ingin kita lakukan tapi belum pernah kita lakukan. Misalnya, saya pengen loh pergi ke Jepang ya. We have never been to Japan. Sampai dengan sekarang kami belum pernah pergi ke Jepang ya. Ini sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Atau misalnya they have never used chopstick. Seumur-umur sampai dengan sekarang mereka belum pernah pakai sumpit untuk makan ya. Nah, itu. Kalau past simple mereka ada keterangan waktunya. Terus present perfect juga digunakan untuk menyatakan sesuatu yang yang terjadi di masa lalu tetapi sampai sekarang masih berlangsung. Misalnya nih, ada menggunakan for sama since ya. Misalnya we have studied English for 2 years. Kami sudah belajar bahasa Inggris selama 2 tahun. Atau kalau mau pakai since, we have studied English. Nah, kalau mau pakai since berarti awal tahunnya ya. Since misalnya tahun 2020.
sejak tahun 2020. Nah, itu pakai since sama for. Tetapi Bapak Ibu, kalau penggunaan for sama since ini sebenarnya nanti akan lebih pas kalau dipakai menggunakan present perfect continuous ya. Kita akan belajar itu besok ya. Tetapi sementara ini bisa dipakai for sama since-nya. Nah, signal words-nya apa? Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya ketemu kata-kata ini, sebagian besar kalau ketemu kata-kata ini pasti kemungkinan besar dia pakai present perfect. Misalnya yet. Yet itu untuk kalimat negatif sama kalimat tanya. Misalnya, kamu udah makan belum? Have you eaten yet? Terus kemudian berikutnya, untuk negatif ya, we haven't, kami belum, we haven't done the homework yet. Kami belum selesai ngerjain PR. Ya, ini pakai yet. Kemudian pakai already, artinya sudah. Kemudian pakai just, artinya baru saja. I have already painted my bedroom. I have just finished my breakfast. Ya, jadi pakai already sama pakai just untuk ini. Sama since sama for. Jadi kalau sudah ada kata-kata ini kemungkinan besar dia pasti menggunakan present perfect. Oh ya, satu lagi. Kalau misalnya ada keterangan waktunya, tetapi dia masih berjalan. Misalnya seperti ini. I have bought some clothes this week. Jadi, I have bought some clothes 3 times this week. Jadi artinya sepanjang minggu ini saya sudah 3 kali belanja baju. Jadi kalau dia waktunya masih berjalan kayak this week, atau misalnya aku udah cukur rambut 5 kali bulan ini misalnya. Jangan 5 kali bulan ini. I have, nggak mungkin cukur rambut 5 kali ya. I have gone to the hairdresser, saya sudah pergi ke tukang cukur rambut, misalnya 5 times this month. Jadi bulan ini aku udah 5 kali nih pergi ke tukang cukur rambut. Jadi kalau ada this month, ada this week, ada this year, yang penting dia masih berjalan ya. Kalau dia masih berjalan itu bisa pakai present perfect. Jadi intinya present perfect tadi dia fokusnya lebih ke hasil, bukan ke durasi. Gitu. Jadi bukan ke ini ya, bukan ke keterangan waktunya, tapi fokusnya lebih ke hasil, gitu. Atau misalnya kami sudah menulis 50 lembar laporan misalnya. We have written 50 pages. Ya, we have written 50 pages so far. Jauh ini kami sudah menulis 50 halaman. Nah, ini kalau dia pakai present perfect. Jadi fokusnya lebih ke hasil. Atau misalnya they have driven 50 miles. Mereka sudah berjalan sejauh 50 mil gitu, misalnya gitu ya. Jadi ini fokusnya ke hasilnya. Sedangkan kalau past simple lebih ke waktu. Nah, kita sekarang lihat di sini ya. Nah, ini. Oke, next kita lihat slide berikutnya. Oke. Nah, example, great news, Jane has had a baby. Jadi ini kalau pakai yesterday ini jadi nggak usah pakai ini ya, jangan pakai present perfect ya. Jadi kalau dia pakai present perfect, Jane had a baby yesterday. Kemarin dia melahirkan seorang bayi. Tapi kalau kita mau bilang, Jane baru saja melahirkan loh. Jadi sampai di sini aja. Jane has had a baby. Si Jane baru melahirkan loh. Jadi nggak fokus ke kapan dia melahirkannya, tapi dia fokusnya kepada beritanya ya. Jane has had a baby. Nggak perlu pakai yesterday. Oke, berikutnya kita lihat di sini ya. Next. Let's see. Oke, berikutnya di sini. Nah, present perfect versus past simple. The present perfect and past simple may appear in the same sentence. I've lived here since I was a child. Tom has been unemployed since he left the factory. Jadi, saya tinggal di sini sejak saya masih kecil. Jadi, sejak saya masih kecil, sampai sekarang saya tidak pindah kemana-mana, saya tetap tinggal di rumah yang sama. Tom has been unemployed since he left the factory. Sejak si Tom meninggalkan perusahaannya, sampai sekarang Tom masih tidak memiliki pekerjaan. Ya. Jadi bisa dalam satu kalimat yang sama. Remember, the past simple can be used with phrases related to finished time, such as, jadi kalau waktunya sudah selesai, kayak misalnya yesterday,
last week, minggu lalu, last month, bulan kemarin. Kemudian ada tahun yang sudah lewat in 2010, in 2012, 2020, kemudian 2 weeks ago, kemudian tadi pagi, this morning juga, itu past simple ya. Tetapi kalau nggak ada keterangan waktunya, lebih ke present perfect. Nah, ini contohnya ya. The present perfect is used to describe periods of time that start in the past and continue until the present. It is often used with for and since. Nah, ini yang tadi ya, menggunakan for dan since ya. Ini present perfect. Nah, sekarang kita mau latihan dulu. Kita nggak akan latihan langsung yang berat-berat. Kita latihan dulu bikin kalimat pakai present perfect. Hold on. Miss, izin bertanya bisa? Boleh, silakan Bu. Untuk yang tadi yang apa tuh namanya past perfect ya? Present. Sorry, present perfect. Present perfect itu kan tadi yang contohnya misalkan I have apa tadi ya? I haven't. Saya belum makan. I haven't eaten yet, begitu kan ya? Ketika misalkan yet itu dihilangkan gitu kan masih bisa ya, Miss ya? Boleh. Jadi fungsinya yet itu di situ untuk apa? Penekanan atau seperti apa ya? Yet itu intinya sih lebih kayak ya penekanan aku belum makan loh gitu. Tapi lebih penekanan bahwa yet itu hanya digunakan untuk kalimat tanya sama kalimat negatif. Kalau untuk kalimat positif nggak boleh. Itu aja sih contohnya. Ya, I haven't eaten. Aja ya. Aku belum makan, I haven't eaten. Boleh. Oh iya. Sebenarnya sama itu, yet itu lebih penekanan bahwa kita nggak bisa menggunakan yet kalau dia positif, cuma negatif sama question aja, interrogatif. Gitu. Terima kasih. Sama-sama Bu. Sehat-sehat semua ya. Ini cuaca sedang kurang bersahabat ini. Sehat-sehat semuanya. Sebentar ya, saya bukakan ini ya. Kita latihan bikin kalimat ya. Bunda Mita, nggak usah tegang-tegang ya. Di sini gurunya santai. Di sini gurunya tidak seperti guru di kelas. Pak Sam, apa kabar Pak Sam? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Sehat. Saya yang tegang, Bu. Oh, tegang, Pak. Ini belum ujian nih, Pak. Masih latihan. Kita masih latihan aja. Yang penting kalau sering-sering dipakai, insya Allah nanti cepat pahamnya. Sama sering-sering nonton film ya, Pak ya. Bapak Ibu, kalau sering nonton film, nanti akan sangat mudah sekali untuk memahami tense-nya ini seperti apa sih, karena di film tuh sering banget kan keluar tenses gitu. Jadi, oh, kalau pakai ini dia ngomongin masa lalu berarti pakai past simple nih. Atau ketika dia lagi ngomongin mengenai sesuatu yang sedang berlangsung berarti pakai present perfect nih. Pakai present continuous. Atau sesuatu yang berlangsung di masa lalu sampai sekarang masih jalan berarti pakai present perfect gitu aja. Ketahuan kok nanti dari kalimat-kalimatnya. Jadi lama-lama pasti sendiri. Yang penting konsistensi, belajar bahasa Inggris itu sambil dibawa fun, sambil dibawa senang, lama-lama pasti bisa. Nah, sekarang itu coba ya kita bikin kalimat satu persatu ya. Ini pakai present tense. Ini ya, kita belajar dulu dari ini ya, bentuk ketiganya ya. Sambil belajar sambil ngapain ya. Nah, jadi present perfect ini saya ulang sedikit, dia ada menggunakan has sama hasn't. Sudah, has ini artinya sudah, hasn't artinya belum. Contohnya ya, dia bilang yes, berarti sudah ya. She has eaten breakfast. Oke, kita sama-sama yuk Bapak Ibu boleh boleh baca ya, ini bentuk ketiganya do. Done. Ya, Go. gone. Eat. Eaten. Oke, sambil ngomong sambil hafal, insya Allah cepat hafalnya. Lagi ya, make. See, Seen. Taken. Excellent. Drink, Drink. drunk. Played. Played. Listened. Read. Hati-hati, read bacanya read. Oke, sekarang Pak Sam silakan buat kalimat Pak. Ini dia yes artinya sudah, silakan. She. Pakai lanjut Pak. She has. Betul. Makan. Eaten. Iya. Eaten. She has eaten. Makan apa dia Pak? Makan. Kelihatan itu. Makan Lunch ya? Iya, nggak mungkin homework ya. She has eaten. Lunch. Karena ada murid yang dia bilang, kemana PR-nya? My dog has eaten my homework. Oke, sekarang yang no. Bu Dina, silakan. Aku belum minum kopi. Dia belum minum kopi. She hasn't
She Hasn't. Betul. hasn't Coffee. Ya. A cup of drunk. coffee. Coffee. She hasn't drunk Mhm. coffee. Oke, kenapa kopinya nggak pakai seperti ini? Ada a book, an elephant, a shower. Karena coffee adalah benda yang tidak bisa dihitung ya, uncountable. Minuman yang berupa benda-benda yang berupa liquid atau minuman tidak bisa dihitung ya, jadi nggak boleh pakai atau on di depannya ya. X. Coffee. Oke, Bu Eka, mereka belum pernah mendaki gunung. They They haven't Haven't. Haven't. Good. climbed Climbed. Excellent. the mountain. The mountain. Excellent. Bu Carolina, mereka sudah bermain permainan papan. They have They Have have played played a board game. a board They have game. played a board game. Mita, silakan Mit. Dia belum pernah bikin PR. She Good. Belum pernah berarti negatif ya. belum pernah ya, hasn't. 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 Excellent. She hasn't. Untuk ketiganya tadi, Oh, her homework. she hasn't done. Done Done Hmm? her her homework. homework. Yay, good job. Excellent. Balik lagi ke Bu Dina. Ya, Miss. Silakan Bu Dina, dia sudah She has ya Has taken 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 a shower. yes, a shower. has taken a shower. Bu Carolina, dia belum menggambar. She hasn't She Hasn't, okay. hasn't Drawn. drawn drawn on the board. Yes, the board. good. Pak Sam, dia sudah melihat seekor gajah. He Ya, he has yes, has. sit Betul, Seen. seen. an elephant. an Yes, elephant. an elephant. Mita, dia sudah Yo. ke Amerika. He He Ya. hasn't. Sudah pernah ya. She has. has He She has has been very been good. He has been to America. to to America. America. Bu Eka, satu lagi terakhir untuk nomor yang ini. Dia sudah membaca buku. He has He Has Hmm? read Yes, read he has read. has the book. Yes. Nah, ini kalau Buku. yang has sama hasn't ya. Ada lagi, yaitu dia menggunakan ada time sama never. Sama kita akan belajar penggunaan time sama for sama since ya. Time sama never sama for sama since. Kemudian kita akan belajar lihat dari sebuah bacaan ya. Kalau dari bacaan akan lebih gampang membedakan apakah dia tense-nya present perfect atau tidak. Nah, ini has, hasn't. Kita akan coba latihan lagi soal menggunakan time sama never ya. Kita coba Visit, ya. Oke, visit menjadi sleep, visited. Ya. Visit. Ya, ini adalah visit ini adalah bentuk regular ya. Visit, visit, visited, Use menjadi Use. Use. Ya. used, sleep menjadi sleep, Slept. Sleep. slept, excellent. Go menjadi go, gone. gone, Win menjadi win, Won. won, Shave menjadi shave, shaved. Save. shave, Saved. Excellent. Get menjadi Get. got. got, Sing Sing. menjadi sung. sung, Forget forget, menjadi forgotten. forgotten, Wear Wear. menjadi worn. worn. Oke. Sekarang kita bikin kalimat. Yuk sama-sama. Dia sudah pergi ke Prancis 3 kali. Berarti she She has. She She has has been. mengunjungi She has Visited. sama negaranya France. France. French 3 times. Three Nice. times. 3 Good. times. Excellent. And Mereka sudah menang 5 kali. they They have 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 good. Menang. One. won. One. Excellent. Menang apa? 5 times. One. The The cup. cup. The the cup, cup. 5.
Five Five times. times. Nah, ini nggak pernah nih. Dia belum pernah pakai chopsticks. Berarti kalau belum pernah pakai never ya. Berarti she 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 Has never has never has never. Jangan lupa ada has-nya ya. She has never used menjadi Using. Use it. she's never used. She's never use used it. chopstick. chopsticks. chopsticks. Ya, she has never used chopsticks. Oke, sekarang kita akan belajar penggunaan present perfect tense untuk satu lagi ya. Satu lagi itu dia penggunaannya menggunakan for sama since. Ini kadang-kadang orang suka kebalik ya, for sama since ya. Yuk sama-sama Bapak Ibu, play, Play, Played. played, be, be, been, live, live, lived, lagi ya, have, have, Had. had, support, support, supported, supported, ride, ride, ridden. ridden, Good. Lagi terakhir, speak, speak, Spoken. spoken, watch, 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 watched, wait, wait, Wait. waited, drive, drive, driven. driven. Oke. Ya, ini kalau dia ada tulisan tahun berapa tahunnya, berarti kita pakai for ya. Coba kita bikin kalimat sama-sama yuk. She has She has bermain. She has Played. played Apa yang dia mainkan? Played. She has played The trumpet. Trumpet. the trumpet selama 8 tahun for apa since? for For 8 years. 8 years. for 8 Good. years. For 8 years. Good job. Nah, ini ada tanggalnya, berarti pakai since ya, sejak ya. Yuk. She has. She has Excellent. Tinggal. Live Live. lived Excellent. Tinggal di mana? In London. in in London London Sejak Januari. January. Yes. January. since January 21st. Good job. Terakhir. Dia memiliki kucing sejak tahun yang lalu. She has. Yes. She has Memiliki had. Had had Apa namanya? A cat. cat. a cat Sejak tahun lalu. Yes. since last Since year. last year. Terakhir. Dia udah 2 hari nggak tidur nih. Berarti kalimat negatif ya. Kita lihat ini di tulisannya. He He hasn't hasn't Slept Sleep. Very good. for 2 days. Yes. for 2 days. 2 days. Good job. Gampang kan? Nah, sekarang saya akan ajak Bapak Ibu untuk lihat dalam konteks dalam konteks yang sebenarnya ya. Kita akan lihat sebuah reading comprehension itu reading comprehension ini dia menggunakan present perfect ya. Kita lihat di sini ya. Hold on. Nah, ini Bapak Ibu contohnya kalau nanti bos atau klien Bapak Ibu menanyakan apa saja yang sudah Bapak Ibu raih, apa saja yang sudah Bapak Ibu capai selama ini. Nah, ini contoh ya. 3 experiences I have had. Contoh 3 pengalaman yang sudah saya dapatkan sejauh ini. Oke, boleh dibaca paragraf pertama, Dear Sir and Madam sampai ke role Pak Sam. Dear Sir and or Madam, I would like to apply for the job of tour leader for your overland Africa tour. I have had lots of useful experience for this role. Nah, jadi kalau kita mau melamar untuk sebuah posisi yang membutuhkan keahlian kita bisa gunakan ini. Dear Sir or Madam, I would like to apply for the job of tour leader for your overland Africa tours. Overland itu artinya tour darat ya. I have had lots of useful experience for this role. Oke, berikutnya lanjut Bu Dina, paragraf kedua. Yes. I have spent 5 months backpacking around Africa. In 2018, I visited Ethiopia, Kenya, and Tanzania. I used local transport and organized my own accommodation, food, and visas. I enjoyed meeting local people, learning about local traditions, and visiting natural parks. I read and learned
a lot about the culture and wildlife. And I even learned some Swahili. Ya, itu bahasa Afrika tuh, Swahili ya. Swahili and Afrikaans. This trip taught me to be independent and to organize travel arrangements. Nah, thank you, Bu. Jadi ini ada yang di kalimat pertama dia buka dengan I have spent 5 months backpacking around Africa. Jadi sejauh ini saya sudah menghabiskan 5 bulan traveling backpacking around Africa. Mengelilingi Afrika ya. In 2018, I visited. Nah, kenapa dia pakai past simple? Karena dia sebutkan tahunnya. Tapi kalau dia bilang mengenai pengalamannya, dia menggunakan present perfect. Tapi kalau misalnya kejadian yang sudah lewat, yang dia cerita tahunnya yang pasnya tahun berapa, baru dia gunakan past simple ya. In 2018, I visited Ethiopia, Kenya, and Tanzania. Kenapa pakai past simple? Karena dia mengunjunginya sudah lewat ya. Tetapi kalau dia mau cerita bahwa saya pernah mengunjungi Tanzania, pernah mengunjungi Ethiopia, nggak disebutin tahun, boleh sebutkan I have visited Ethiopia, Kenya, and Tanzania. Nah, kemudian berikutnya dia juga pakai past simple. I used local transport and organized my own accommodation. Kenapa? Karena dia masih nyambung tuh sama yang tadi. Dia masih ngomong bahwa pengalaman dia tahun 2018 ya. I enjoyed meeting local people, learning about local tradition, and visiting natural parks. I read and learned a lot about the culture and wildlife, and I even learned Swahili. Ini Swahili, bahasa Swahili ya, and Afrikaans. This trip taught me to be independent and to organize travel arrangement. Nah, berikutnya dia sebutkan I have also worked as a leader. Jadi dia ceritakan ini, dia menggunakan present perfect karena dia pernah bekerja sebagai sebuah leader. Tapi dia nggak sebutkan tahunnya berapa. Baru setelahnya di paragraf kedua, di baris kedua, dia sebutkan tahunnya. Karena dia mau fokus apa yang dia lakukan pada tahun tersebut. Dia mau ceritakan secara detail. Tapi kalau dia pengalamannya, dia ceritakan bahwa aku pernah bekerja sebagai ini, dia ceritakan sebagai detailnya, menggunakan present perfect. Baru kalau dia mau jelaskan tahun berapa dan apa yang dia lakukan, baru pakai past simple. Oke, berikutnya boleh dibaca Bu Eka, baris yang I have also worked. I have also worked at in the south of England. I worked there in 2017. Then I learned how to be helpful and positive. And I also learned ways to entertain people and help them make friends when they are. Okay, thank you. I have also worked as a leader at the children's summer camp in the south of England. Saya juga pernah bekerja sebagai seorang leader di camp anak-anak ya. Nah, kemudian ketika dia mau mengelaborate dia kerja ngapain, dia sebutkan tahunnya. Pakai past simple. I worked there in 2017. I led activities for children aged 9 to 12, including football, climbing, and campfire songs and games. For this work, I received training in climbing instruction and first aid. First aid itu kayak P3K ya, pertolongan pertama pada kecelakaan. During this time, I developed many useful skills. For example, I had to ensure that children were always safe and happy. I learned how to be helpful and positive, and I also learned ways to entertain people and help them make friends when they are with strangers. Oke, berikutnya boleh Mita. Finally, I have completed the Active Youth Challenge. I did this while I was at high school in 2016. To complete this challenge, I firstly had to volunteer with a local organization. I helped at a social club for the elderly, where I chatted and played games with the members. The experience taught me to be patient and friendly. Secondly, I had to learn something by myself. I learned car mechanics.
This taught me some useful practical skills. Thirdly, I organized a 4-day camping and hiking trip in the Scottish mountains with other students from my school. This experience taught me about camping equipment and how to deal with problems like bad weather and getting lost. Thank I you. believe, sudah Lanjut. banyak. Nggak apa-apa Raziki, lanjut. I Oh believe. yeah. I believe I have lots of useful experience to work as an overland tour guide. I would love the opportunity to tell you more about skills and an interview. Alright, okay. Finally, akhirnya I have completed the active youth challenge. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya, kalau dia sudah menggunakan present perfect, nggak ada lagi tahunnya tuh. Dia baru menggunakan tahun ketika dia mau menjelaskan lebih jelas di apa yang sudah dia dapatkan di tahun tertentu. Contohnya di ini ya, I did this while I was at high school in 2016. To complete this challenge, I firstly had to volunteer with a local organization. I helped at the social club for the elderly artinya orang-orang yang sudah manula, orang tua, manula ya, where I chatted and played games with the members. The experience taught me to be patient and friendly. Patient, sabar, friendly, bersahabat. Secondly, I had to learn something by myself. Jadi Bapak Ibu kalau mau menggunakan urut-urutan, apa yang Bapak Ibu kerjakan bisa pakai ini ya. Ini urut-urutan nih. Firstly, secondly ya, kemudian thirdly, I organized a 4-day camping and hiking trip in the Scottish mountains with other students from my school. This experience taught me about camping equipment and how to deal with problems like bad weather and getting lost. Jadi gunakan firstly, secondly, thirdly kalau kita mau menceritakan urut-urutan kejadian atau misalnya apa saja yang pernah kita dapatkan dalam suatu kurun waktu tertentu ya. Nah itu. Nah sekarang kita coba jawab yang pertama. Number 1, Bu Carolina, coba boleh dibantu soal nomor 1, saya turunkan dulu sebentar ya. Oke, learn languages. Tahun berapa dia belajar bahasa, Bu Carolina? Yang learn languages yang ada tadi Swahili. Tahun berapa tuh? Second paragraphs. 2018. Yes, excellent. 2018. Lagi, Bu Carolina, number 2 ya. Learn how to fix a vehicle. Belajar membetulkan mobil, kendaraan. Learn how to fix vehicle. 2017. Yes, 2017 clue-nya adalah dia belajar I learned ways bentar ya. Hold on, ini bentar. Dia ini nih, belajar cara membetulkan kendaraan ini. 2016 berarti ya. 2016. I learned car mechanics nih dia. I learned car mechanics. Itu artinya memperbaiki mobil ya. This taught me some useful practical skills. Next. Oke, berikutnya learn how to care for people who have an accident. 2017. Ya, kita lihat ya. Kecelakaan itu tahun 2000 Yang climbing instruction and first aid bukan, Miss? Ya, betul. Excellent. Ini nih, climbing and first aid ya, 2017. Betul sekali. Kemudian berikutnya talk to old people. Nih ada elderly-nya nih, berbicara dengan orang tua. Yang ada elderly-nya tahun 2016 ya. I helped at a social club for the elderly. Kemudian berikutnya organize a trip around different countries. Kapan dia belajar mengorganize trip ke beberapa negara? 2016. Iya. Oh ini nih, 2018. This trip taught me to be independent and to organize travel arrangement. Tahun 2018 nih. Jadi dia mengunjungi Ethiopia, Kenya, and Tanzania. Dia menggunakan pengalaman ini untuk mengorganize travel arrangement. Oke. Learn how to teach a sport. Kapan dia belajar mengajarkan olahraga? Olahraga itu ini ya, 2016 ya, ini ya. Played games with the members, bermain dengan anggota-anggota.
Oke, excellent. Kita sekarang coba ini ya, breakdown clue-nya untuk past simple sama present perfect. Kita coba latihan ya. Saya breakdown dulu di sini. Bapak Ibu nanti kalau ketemu kata-kata ini berarti gunakanlah untuk salah satu tenses ya. Past simple ini clue-nya adalah, boleh saya dibantu? Selain yesterday apa aja? Ago. Ya, misalnya 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu, 5 minutes ago, 5 menit yang lalu, pokoknya pakai ago. Last night. Ya, last night, last week, last month, pokoknya ada last-lastnya lah ya. Kemudian Last year. ya, last year, tahun yang udah lewat, misalnya in 2020, in 1984 misalnya, kemudian abad, in the 19th century, abad 19. Terus misalnya dekade, in the 80s, tahun 80-an maksudnya ya, dekade. Pokoknya yang udah lewat-lewat. Tadi pagi juga masuk lewat tuh, this morning juga masuk ke lampau. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ketemu present perfect, ya, ketemu kata-kata ini, masukkanlah ke present perfect ya. Ketemu kata-kata since, ketemu kata-kata for, just, yet, already, kemudian ada since, for, just, yet, already. Nah, ini masukkan ke present perfect. Sama kalau dia keterangannya itu tidak ada, kalau ada this week, ya misalnya ada this week, this month, ya. Nah, kalau dia nggak ada keterangan waktunya, maka dia pasti present perfect. Cara gampangnya gimana? Artikan dulu kalimatnya, baru putuskan mau menggunakan present perfect atau past simple. Kita latihan dulu sebentar ya. Coba kita latihan ya. Oke, clue-nya adalah last week. Pak Sam, silahkan dijawab langsung. Have seen. Last week, Pak Sam, hati-hati. Clue-nya last week, minggu yang lalu. Present perfect. Kalau ada kata-kata last week, berarti dia past simple. Ada keterangan waktunya, Pak, di sini. Sudah lampau ya. Karena kalau Bapak ingat aja gini, kalau present perfect, namanya juga present ya. Namanya juga present berarti masih ada hubungannya sama masa yang sekarang. Tetapi kalau minggu lalu, kan tidak ada hubungan lagi sama sekarang ya, berarti pasti pakai yang past simple. Jadi yang mana, Pak? Had seen. I saw, Pak. Kalau had seen kejauhan, ini past perfect nih. Had seen ini nanti kita belajar di past perfect ya. Jadi kalau ini yang ada last week-nya ini, ingat aja, past simple. I saw couple of my friends at the coffee shop last week ya. Oke, berikutnya Bu Dina, silakan. Ini kalimat negatif. Yes, we didn't go to the movies last night. Oke, kalau sudah ada kata didn't untuk kalimat negatif dan kalimat tanya, maka kata kerjanya menggunakan kata kerja pertama ya, bukan we didn't went, tetapi we didn't go. Excellent. Nah, kalau yang ini kira-kira pakai past simple atau present perfect nih. Kuncinya masih hilang sampai sekarang. Dia menyerah, nggak ketemu.
masih sampai sekarang hilang, berarti present perfect. Present. Iya, found. karena kalau present perfect itu Bapak Ibu artinya kejadiannya itu meskipun berlangsung di masa yang lalu terjadinya, tetapi kalau sampai sekarang masih ada hubungannya, maka dia menggunakan present perfect ya. I still haven't found my keys ya. I still haven't found my keys. I give up. Artinya sampai sekarang kuncinya masih hilang. Jadi kalau dia barangnya meskipun hilangnya barangnya 2 minggu yang lalu, tapi kalau sampai sekarang belum ketemu, maka gunakan present perfect ya. Oke, clue berikutnya ada kata she was 17. Artinya kalau ada kata was, dia tidak lagi berumur 17 tahun. Silakan Bu Carolina. Kelly has lived in Paris until she was 17. Nah, kalau pakai has lived, artinya sampai sekarang dia masih tinggal di Paris. Tetapi kalau until artinya Kelly tinggal di Paris hingga dia berusia 17. Nah, kalau di sini pakai was, artinya dia sekarang usianya tidak lagi 17 tahun. Artinya mungkin sudah 18 atau 19 ya. Karena kalau was di sini artinya sudah lewat. Kecuali kalau di sini pakai is, Bu. Kalau di sini she is 17, artinya dia masih 17 tahun ya. Tapi kalau ini dia she was, artinya sudah lampau, berarti Kelly lived in Paris until she was 17. Sudah lampau ya, karena di sini ada kata was. Was adalah bentuk lampau dari is ya. Misalnya dia itu she is a student, dia adalah seorang pelajar. Tetapi kalau dia sudah tidak lagi jadi pelajar, kita bilangnya she was a student. Nah, ini fokusnya kepada hasilnya, bukan kepada waktunya. Kira-kira present perfect has arrived atau arrived yang past simple. Tidak Has arrived. Yes, has arrived. Finally, the food has arrived at last. Kenapa At last bisa ini pakai have? Maksudnya Kenapa? akhirnya ya begitu ya. Akhirnya datang juga, ya. Jadi gini, jadi Bu, present perfect ini bisa Ibu gunakan untuk menceritakan sebuah kejadian yang sebenarnya sudah lewat, tetapi masih berlangsung sampai sekarang. Selama Ibu nggak sebutin waktunya, misalnya gini ya, misalnya Ibu mau bilang bahwa I have painted my room. Saya sudah mengecat kamar saya. Meskipun Ibu ngecatnya kamarnya itu 2 bulan yang lalu, tapi yang jelas udah dicat kan sama Ibu kan? Mau 2 bulan yang lalu, mau 2 tahun yang lalu, selama Ibu nggak bilang kapan, maka dia tetap menjadi present perfect. Kecuali kalau Ibu mau cerita bahwa aku ngecat kamarku 2 minggu lalu yo, I painted my room 2 weeks ago. Baru pakai past simple. Tetapi kalau Ibu fokusnya kepada hasilnya, bukan kepada bukan kepada waktunya, maka gunakan I have painted my room. Gitu. Yang jelas mau dia kapan terjadinya kita nggak terlalu penting ya. Yang jelas udah pernah ngecat kamar aja. Gitu. I have painted my room. Oke. Atau misalnya, akhirnya suratnya datang juga. Atau misalnya paketnya akhirnya datang juga. The package has finally arrived. Gitu. Kita bisa pakai present perfect ya. Nah, ini yang tadi saya bilang this week masih berlangsung. Berarti yang mana nih? Present perfect atau yang past simple ya? Present. Betul sekali. Yang mana nih? Have had atau yang had. Yeah, good job. We have had Have had. almost every day this week. Artinya apa? Meskipun dari keterangannya this week minggu ini, artinya sepanjang minggu ini kita terus-terusan ulangan nih. Jadi misalnya saya katakan hari ini hari Selasa ya. Kalau seminggu itu kan berarti berakhirnya di hari Minggu ya. Berarti sampai dengan nanti hari Minggu kami terus ujian gitu ya. Good. Oke, yang terakhir sebelum kita kuis.
When. When. Good job. When. Oke. Bapak Ibu, saya minta izin 5 menit aja. Saya mau kasih kuis sedikit aja. Jadi saya bisa lihat kira-kira bagian mana yang Bapak Ibu masih belum paham. Ya, 5 menit boleh ya, izin ya. Saya kasih kuisis ya sebentar ya. Oke. Boleh, Miss. Terima kasih. Senang sekali kalau Bapak Ibu semangat. Semangat. Sebentar ya. I'm still working on. I have several plan. Saya punya rencana saat ini anak-anak sedang insya Allah nanti anak-anak akan ada yang namanya kegiatan menulis buku untuk anak-anak dalam bahasa Inggris. Nanti Bapak Ibu juga nggak akan ketinggalan. Ada namanya kegiatan menulis buku juga untuk Bapak Ibu gitu ya. Jadi kenapa harus menulis? Kenapa harus menulis? Karena kalau tidak karena gini, keberhasilan seseorang berbahasa Inggris nggak bahasa Inggris saja ya. Dalam berbahasa asing itu ditunjukkan dari kemampuan dia membuat kalimat secara pribadi, secara mandiri, secara sendiri tanpa dibantu. Jadi dari mana saya tahu Bapak Ibu sudah menguasai bahasa Inggris? Dari kalimat-kalimat yang Bapak Ibu buat secara mandiri tanpa saya bantu. Nah, jadi kalau kegiatan membuat buku ini sebenarnya bukan untuk ini ya, tapi lebih melatih Bapak Ibu untuk berani keluar dari zona nyaman, berani menggunakan bahasa Inggris tersebut untuk dalam konteks yang lebih formal. Nanti kalau sudah terbiasa menulis, atau misalnya gini, nggak usah jauh-jauh di nulis buku, nulis diary aja. Tiap hari kalau boleh Bapak Ibu siapkan buku, tulis diary. Mau grammarnya berantakan, nggak apa-apa, tulis aja. Tulis. Jadi hari ini seperti apa kejadiannya, kegiatannya apa, kemarin itu seperti apa. Kemudian kalau mau pakai future, mimpi saya di waktu yang akan datang saya pengen seperti ini. Nah, tulis aja tiap hari. Ini lama-lama akan terbiasa ya. Nah, kita latihan ya. Kita latihan 10 soal aja sebentar ya. Oke, 10 soal aja ya. Habis ini kita selesai. Tunggu ya. Perhatikan kata kuncinya ya Bapak Ibu ya, 10 soal aja. Setelah ini kita selesai ya. Miss, minta linknya lagi, Miss. Boleh, sebentar ini ini baru lagi kok Bu, bukan yang tadi. Ini link baru lagi, saya kopikan ya. Ini linknya bukan yang tadi, ini baru lagi. Oke, silahkan Bapak Ibu. Biar saya tahu Bapak Ibu kira-kira masih bingung di bagian mana, biar kita bisa ini. Ya, silahkan. Linknya di chat box ya. Alright, good job. Jadi last night berarti kita pakai past simple ya. Andy read a novel last night. Kemudian when I was a kid, ketika saya masih kecil, berarti kan sekarang sudah besar ya. I liked watching Doraemon ya, pakai past simple. Sejak 2021 sampai sekarang masih belajar, berarti I have studied in SMAN 1 ABAP since July 2021. Masih belajar. Kemudian berikutnya, nah, yesterday my mom cooked ya, betul sekali pakai past simple. My mom cooked. Kemudian berikutnya Nina bought a novel yesterday. She blah 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 the first novel for 1 hour. Ya, masih membaca ya. Masih belum selesai ya. Berarti she has read the first novel for 1 hour. Belum selesai baca. Ada kata for-nya ya. Berarti pakai present perfect. Kemudian my brother loves traveling. Dia sudah mengunjungi banyak negara, berarti he has visited many countries. Jadi sepanjang dia masih hidup, selama orangnya masih hidup, dia sudah mengunjungi berbagai negara. Kemudian berikutnya number 7, simple past tense shows an activity that starts in the past and ends in the past. Ya, mulainya di masa lalu dan berakhirnya juga di masa lalu. Ya, kemudian verb 2 of go is went. Excellent. Kalau gone itu verb ketiga ya. Oke, excellent. Verb 3 of the word eat adalah eaten. Excellent. Eaten. Eat, ate, eaten. Dan terakhir, are you... Oh, ini Mem Ayu. Oke, good job. Excellent. Oke, senang sekali ketemu Bapak Ibu. Insya Allah kita ketemu lagi untuk ganti yang kemarin ya. Besok itu hari Rabu ya. Besok itu hari Rabu. Kalau besok dilanjut lagi, Bapak Ibu, bisakah?